Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngulik satu bagian penting nih dari buku Empowered yang Anda bagikan itu, spesifiknya bab 29, soal merekrut. Hmm, Tapi ini kayaknya bukan sekedar, yaudah isi lowongan aja gitu kan? betul banget. Sumber ini kan fokusnya ke tim produk yang empowered ya, Hmm, tim yang mandiri gitu. hmm, hmm. Nah, mereka lihat merekrut itu inti dari staffing. Staffing ya? Dan yang paling penting nih, ini tanggung jawab utama manajer. Bukan cuma, oh itu kerjaan HR. Beda. Oke. Jadi misi kita nih coba bedah bareng-bareng ya, gimana sih cara merekrut ala perusahaan teknologi top menurut bab ini. Ada beberapa miskonsepsi nih kayaknya yang perlu diluruskan. Iya, banyak tuh. Kita mulai dari yang dasar dulu kali ya, beda antara staffing sama hiring itu sendiri. Nah, ini poin pertama yang ditekankan banget. Banyak perusahaan itu salah kaprah. Mereka pikir staffingnya cuma hiring, cuma rekrut orang baru. Padahal staffing itu, wah luas banget. Mulai dari cari kandidat, sourcing, terus wawancara, ya merekrut itu sendiri. Terus ada onboarding pas orang baru masuk, evaluasi kinerja, ngembangin orangnya, promosi, bahkan sampai kalau maaf harus memberhentikan. Itu semua bagian dari staffing. Wah, kompleks juga ya. Terus kalau fokusnya cuma ke hiring aja, emang risikonya apa? Kenapa itu bahaya? Risikonya manajer jadi kayak lepas tangan gitu loh dari gambaran besarnya. Nggak mikirin gimana caranya bangun pipeline talenta buat jangka panjang, atau gimana ngembangin orang yang udah ada di tim. Jadi kurang strategis gitu ya. Iya, sumber ini bilang kalau manajer perekrutan nggak benar-benar megang kendali proses staffing ini, wah susah banget mau bangun tim yang kuat dan empowered. HR bisa bantu, pasti, tapi supirnya tetap manajer. Oke, paham. Nah, ngomongin soal merekrut, ini ada lagi nih miskonsepsi lain yang dibahas. Soal nyari orang luar biasa. Kayak 10x performer gitu. Ah iya itu. Banyak yang mikir, wah harus dapat superstar nih biar bisa bersaing. Tapi sumber ini bilang nggak gitu ya. Justru itu. Ini menarik banyak. Perusahaan hebat itu nggak selalu mulai dengan merekrut orang yang udah jadi superstar. Terus gimana? Mereka fokusnya nyari orang yang punya dasar kompetensi yang oke, dan ini nih yang penting banget, karakter yang baik. Karakter ya. Maksudnya karakter gimana nih? Sopan santun aja. Bukan cuma itu, lebih ke integritas, mau kerja sama, saling respect, terus mau belajar nggak, coachable nggak, itu karakter intinya. Terus gimana orang-orang ini bisa jadi luar biasa kalau awalnya biasa aja? Lewat coaching. Nah, di sini nyambungnya antara staffing sama coaching. Manajer yang rekrut, dia juga yang coach. Mereka rekrut fondasi yang bagus, terus dikembangin jadi anggota tim yang hebat. Jadi ada prosesnya ya? Iya, dan karakter baik itu jadi fondasi trust, kepercayaan. Itu kan inti dari tim empowered. Kalau kompetensinya tinggi, tapi karakternya, maaf kata, jelek, itu malah jadi racun buat tim. Wah, bener juga sih. Nah, nyambung soal karakter, ini ada isu cultural fit. Kan sering tuh jadi bahasan. Sumber ini agak kritis ya soal ini. Kritis banget. Sumber ini bilang, istilah cultural fit itu sering dipakai jadi alasan halus buat bilang, rekrut orang yang mirip kita aja lah. Bahaya dong kalau gitu. Bahaya. Bisa mematikan keragaman. Padahal kan butuh tuh keragaman pemikiran, latar belakang, cara pandang beda buat inovasi. Terus, alternatifnya apa dong menurut sumber ini? Gimana caranya biar tim tetap solid tapi juga beragam? Alternatifnya, jaga pool kandidat seluas mungkin. Cari keragaman. Fokusnya bukan nyari yang ngepas sama kultur sempit, tapi justru nyaring orang yang karakternya buruk. Nyaring yang buruk ya? Iya, sumber ini belak-belakan pakai istilah assholes. Mau sepinter apapun, orang kayak gini bakal ngerusak tim. Intinya, kompetensi hebat nggak bisa nutupin karakter buruk, apalagi di tim empowered. Oke, tegas banget ya pesannya. Jadi manajer ini sentral banget perannya. Tadi soal staffing, soal nyaring karakter. Terus pas wawancara sama ambil keputusan akhir gimana? Manajer harus terlibat sejauh apa? Harus terlibat penuh, bukan cuma ikut-ikutan wawancara aja. Sumber ini bilang, manajer harus pilih tim pewawancara dengan cermat. Ya orang-orang yang juga kompeten dan berkarakter baik dong. Biar objektif ya. Betul. Dan yang paling krusial, keputusan akhir merekrut atau enggak itu ada di tangan manajer. Tujuannya jelas, setiap orang baru yang masuk, apalagi buat posisi kunci kayak PM, desainer, atau tech lead,
Itu harus bisa naikin standar rata-rata tim. Nggak bisa didelegasiin ke junior tugas ini. Oke, nah ini sering jadi pertanyaan nih. Gimana kalau ada kandidat yang potensinya kelihatan gede banget, tapi skill atau kompetensinya mungkin belum 100% matang? Boleh nggak direkrut? Sumber ini bahas itu juga. Boleh, tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Syaratnya gede. Manajer harus komit secara pribadi, siap ngasih coaching yang intensif, dan terus-menerus. Sampai orang itu benar-benar mencapai level kompetensi yang diharapkan. Ini komitmen waktu dan energi yang nggak main-main buat manajer. Kalau misalnya nih, udah di-coach tapi tetap nggak berhasil, gimana tuh? Nah, itu tanggung jawab manajer juga. Harus cariin peran lain yang mungkin lebih pas di perusahaan, atau ya ambil tindakan lain yang perlu. Ini nunjukin betapa seriusnya komitmen pas rekrut orang karena potensi. Berat juga ya tanggung jawabnya. Oke, terakhir nih soal ngasih job offer. Udah lolos semua seleksi, terus ditawarin kerja, gimana sumber ini melihat momen itu? Momen itu bukan cuma kayak, nih surat tawaran dari perusahaan, bukan sekedar formalitas. Terus apa? Sumber ini melihatnya sebagai komitmen pribadi dari si manajer ke kandidat itu. Komitmen buat dukung dia tumbuh secara personal dan profesional. Dan sebaliknya, itu juga komitmen si kandidat buat kasih kontribusi ke visi perusahaan. Wah, dalam juga ya maknanya. Iya. Dan buat banyak kandidat bagus, komitmen personal dari manajer ini seringkali lebih penting loh daripada sekedar angka gaji atau benefit lainnya. Oke, jadi kesimpulan gede dari bab 29 ini, kalau kita rangkum, merekrut buat tim empowered itu benar-benar langkah strategis ya, bukan cuma isi kursi kosong. Persis. Tapi ini soal ngebangun fondasi tim pakai orang yang tepat, yang punya kompetensi dasar, karakter kuat, mau berkembang. Dan manajer jadi nahkoda gitu ya. Tepat sekali. Ini soal bangun tim yang bisa Anda percaya buat mecahin masalah-masalah paling sulit. Proses rekrutmen yang hati-hati, kayak yang dijelasin di sini, itu langkah awal yang nentuin banget. Nentuin apa tuh? Nentuin apakah Anda lagi bangun tim missionaries, orang-orang yang benar-benar percaya sama misi, atau cuman ngumpulin mercenaries yang kerja ya cuman buat bayaran. Pilihannya ada di cara Anda merekrut. Wah, missionaries versus mercenaries. Menarik banget, ini jadi ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda yang dengerin. Kalau karakter sepenting itu, gimana caranya Anda atau tim Anda sekarang ini menilai karakter kandidat? Bisa nggak lebih objektif, lebih efektif, tapi tanpa bias yang nggak kita sadari? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.